Berapa banyak dari Anda di sini yang suka olahraga, saudara? Ada dari Anda? Berapa banyak dari Anda yang suka fitness di tempat ini? Saya udah bayar 4 bulan, saudara, langganan fitness. Sekali pun saya belum datang. Udah 4 bulan istri saya marah-marah. Jadi mau apa enggak gitu, jangan bayar terus tapi nggak pernah datang. Baru-baru ini ada foto yang cukup viral, Arnold Schwarzenegger katanya, saudara. Yang umurnya udah tua banget tapi dia masih sangat fleksibel. Ya kan? Ini ada foto satu lagi, semua orang bingung betapa fleksibelnya dia. Go to the next picture. Tapi nggak taunya kita semua dibohongin, saudara. Anda masih ingat pelajaran olahraga dulu di sekolah, saudara? Kira-kira kalau olahraganya kayak gini dapat nilainya berapa nih? Nah, saudara. Ini foto yang saya dapetin di internet. Berikutnya, saudara, dia bilang gini, kalau cuma pengen main catur di pos siskambling aja katanya. Ini mungkin kita bisa contoh sedikit, saudara. Anda bisa lihat tuh. Kapan lagi bisa olahraga sambil makan es krim, gitu, saudara. Saya menemukan ada orang-orang yang berkata bahwa ini motivasi kita buat olahraga. Dia bilang gini, untuk memotivasi dirinya sendiri, seseorang bilang gini, lari di treadmill itu kayak ngejar mantan katanya. Capek, tapi bikin sehat. Dia bilang gini, kamu tahu gak berikutnya, angkat beban itu mirip sama cinta. Kadang berat, tapi bikin kuat. Ini yang terakhir. Dikatakan gini, push up itu sama kayak kehidupan. Kadang naik, kadang turun. Yang penting jangan menyerah, katanya, saudara. Hari ini kita akan menutup serial khotbah kita yang kita beri judul The Upside Down Kingdom, yaitu kerajaan yang terbalik, saudara. Di dalam serial khotbah ini kita membicarakan tentang gaya hidup kerajaan Tuhan yang terbalik dari gaya hidup kerajaan dunia. Nilai-nilai kerajaan Tuhan yang terbalik dengan nilai-nilai kerajaan dunia, saudara. Di hari ini kita akan bicara tentang ini, saudara. Cara kita untuk menjadi kuat adalah menjadi lemah. To be strong is to be weak. Kelemahanku adalah kekuatanku. Terbalik banget ya, saudara ya. Mungkin boleh di-fix sedikit itunya, slide-nya supaya kita bisa lihat. Cara untuk menjadi kuat adalah menjadi lemah. To be strong is to be weak. Kelemahanku adalah kekuatanku. Kita membicarakan 5 gaya hidup kerajaan surga yang terbalik. 5 upside down kingdom living. Di sini ada gak yang ingat ke-5 hal yang kita baca? Yang tadi 1 kan saya udah sebutkan ya. Kalau ada yang bisa saya kasih hadiah. Tapi ngutang dulu ya, saya nggak bawa gift cardnya, ketinggalan di rumah, saudara. Ya, ada yang mau coba? Siapa yang suka nyatet di sini? Ayo, mana Ibu Nevo biasa suka nyatet? Mana Ibu Nevo? Ada catatannya, boleh bawa catatan. Oh, ketinggalan. Mau coba? Mau coba? Ayo, mau coba? Siapa yang mau coba? 5, tapi kan 1 udah disebutin tadi. Cara untuk menjadi kuat adalah menjadi lemah. 4 lagi apa? Hah? Boleh nih coba nanti gift cardnya minggu depan. Oh, Evelyn, ayo Evelyn. Yang keempat ya? Maju. Semuanya 4 lagi, nggak boleh lihat di situ ya, ada contekannya, nggak boleh nengok ke situ. Oh ini ada contekan di situ. Oh iya. Yang kedua, cara hidup adalah mati. Yang ketiga, cara mendapatkan adalah memberi. Keempat, cara membalas adalah mengasihi. Yang terakhir, cara menjadi kuat adalah menjadi lemah. Yang pertama? Yang pertama, cara naik adalah turun. Oke, beri tepuk tangan dulu dong untuk Evelyn, gak nyala mic-nya, saudara. Itulah gaya hidup kerajaan surga yang terbalik dari kerajaan dunia, saudara. Cara untuk naik adalah turun. Cara untuk hidup adalah mati.
Cara untuk kita mendapatkan atau menerima yaitu dengan memberi. Cara untuk membalas yaitu mengasihi. Dan hari ini kita akan bicarakan tentang cara menjadi kuat adalah menjadi lemah, saudara. Sedikit saya mau rekap apa yang kita sudah bicarakan dalam 5 minggu terakhir di dalam serial khotbah ini. Yesus datang dan pesan utama Yesus adalah tentang kerajaan surga. Pesan utama Yesus bukan kalau Anda mati, Anda akan masuk surga, saudara. Itu penting. Tapi pesan utama Yesus adalah tentang kerajaannya yang dia establish, yang dia dirikan di muka bumi ini. Makanya dia berdoa, datanglah, jadilah di bumi seperti di surga. Dia mengundang Anda dan saya untuk hidup di dalam kerajaannya, untuk masuk ke dalam kerajaan surga, saudara. Dan orang-orang yang tinggal di dalam kerajaan surga mempunyai gaya hidup yang tadi kita sebutkan. Makanya saya mencoba untuk mendefinisikan bahwa kerajaan Tuhan itu definisinya adalah undangan Yesus untuk Anda tinggal di bawah manajemen yang baru, saudara. Supaya Anda hidup bukan lagi dengan nilai-nilai berdasarkan apa yang dunia ajarkan, melainkan nilai-nilai yang baru saja kita lihat semua tadi, saudara. Yaitu kita hidup di bawah manajemen yang baru, yaitu kerajaan Tuhan. Hari ini seperti yang tadi saya bilang, kita akan bahas tentang prinsip hidup yang terakhir, yaitu cara untuk menjadi kuat adalah menjadi lemah. To be strong is to be weak. Pernah gak Anda berpikir kalau manusia itu sangat terobsesi sekali dengan yang namanya power and strength, saudara. Sangat terobsesi sekali dengan yang namanya kekuatan dan kekuasaan. Dari kita kecil, kita menyukai film-film atau buku-buku yang berbau superhero, saudara. Punya orang karakter-karakter yang mempunyai super power. Kalau zaman saya waktu kecil, saya nontonnya Power Ranger. Di sini kan ada generasi berbeda-beda nih ya. Ada namanya Power Ranger atau enggak versi Jepang saya yang saya tonton adalah Goggle 5, saudara. Atau mungkin Anda pernah dengar Gaban. Itulah generasi saya. Nah, saya nggak tahu nih kalau generasi yang lain apa yang Anda suka waktu kecil Anda nonton. Kalau siapa? Hah? Superman, ya Superman. Kalau yang lokal ada gak? Petruk itu ada superpower gak Petruk? Gatot Kaca, ya kan? Di Indonesia sempet tuh ada banyak film India, saya juga nggak tahu tuh apakah itu apa namanya? Mahabharata, ya kan? Jadi ada banyak sekali dari kecil hobi kita adalah nonton film dengan karakter yang mempunyai superpower. Power and strength kita sangat terobsesi. Bahkan sekarang kita sudah jadi orang dewasa pun kita masih hobi nonton film Marvel, saudara. Atau kalau bukan film-film yang fiksi seperti itu, yang non-fiction aja kita suka film-film yang berbau heroic, yang berbau kepahlawanan. Kita suka nonton film-film itu. Benar ya saudara ya? Nah saya nggak tahu kenapa manusia begitu terobsesi dengan yang namanya kekuatan dan kekuasaan. Ketika kita menjadi orang dewasa, kita bangga kalau kita punya koneksi-koneksi yang kuat. Kita bangga kalau kita punya teman-teman yang mempunyai jabatan yang tinggi, yang mempunyai kekuasaan, saudara. Kita bangga punya koneksi orang-orang yang kedudukannya tinggi, orang kuat. Di zaman sekarang, ya kan disebut dengan zaman emansipasi, atau enggak mungkin itu udah lama kali, udah lewat. Tapi zaman emansipasi yaitu wanita independen. Wanita mandiri, wanita kuat, saudara. Wanita enggak bergantung kepada pria. Ngomong-ngomong soal tergantungan, kita tinggal di negara yang begitu luar biasa. Tapi sayangnya negara ini sangat menjunjung tinggi yang namanya individualistis. Individualisme itu sangat dijunjung tinggi di negara ini, saudara. Makanya kita merasa kita bisa semuanya sendiri. Kita nggak perlu orang lain, kita nggak perlu bantuan orang lain. Kita sangat terobsesi dengan namanya kekuatan dan kekuasaan. Kita mengejar yang namanya kekuatan dan kekuasaan. Tapi sayangnya kita semua menyadari. Pingin-pinginnya kita menjadi kuat, kita menyadari. Ternyata kekuatan kita nggak cukup. Dalam mengatasi hidup. Dalam mengatasi hal-hal lain yang terjadi dalam kehidupan. Makanya kita suka
memotivasi diri kita. Makanya kita suka untuk membaca-baca postingan-postingan di Instagram atau di social media yang memotivasi kita. Semangat pagi. Ya kan? Yuk kita semangat yuk. Ya, yuk jangan menyerah yuk. Kita suka dengar lagu-lagu yang memotivasi diri kita. Ya kan? Lagu-lagu yang membangkitkan motivasi kita. Nggak tahu nih zamannya beda-beda nih. Bon Jovi. It's my life. Ada yang tahu lagu itu? Tahu. It's now or never. Right? Atau enggak yang lebih tua? We are the champion. Yang muda penggemar Sheila on 7. Saat ku terjatuh nanti, kau siap mengangkat aku. Kita butuh dipompa dengan motivasi-motivasi seperti itu, saudara. Karena kita sangat terobsesi dengan yang namanya kekuatan dan kekuasaan. Belum lagi, kalau semua itu nggak cukup, ketika kita melihat keadaan dunia di sekeliling kita, ketidakadilan sosial, kemiskinan, kejahatan, penindasan. Seperti hati nurani manusia itu berteriak, aduh tolong dong, orang-orang yang mempunyai kekuasaan, orang-orang yang mempunyai kekuatan untuk melakukan sesuatu supaya mereka bertindak, saudara. Pemerintah, presiden, dan sebagainya. Dengan segala keinginan kita untuk menjadi kuat, obsesi kita untuk menjadi kuat, menjadi hebat, mengejar kekuatan, mengejar kekuasaan, Yesus hadir dengan sebuah pesan yang sangat terbalik, saudara. Sangat upside down banget. Untuk menjadi kuat adalah menjadi lemah. Yesus datang dengan pesan yang sangat countercultural, yang sangat berlawanan dengan kebudayaan. Yesus mengundang kita untuk menjadi lemah. Karena kalau kita menjadi lemah, kamu akan kuat. Yesus bilang, apa sih maksudnya? Pertanyaannya, kenapa Yesus mengundang kita untuk menjadi lemah? Saya mau bagikan kepada Anda 3 alasannya. Setelah itu kita akan tutup ibadah kita. Yang pertama gini, saudara. When we are weak, we rely more on God's strength. Kenapa Yesus memanggil kita, mengundang kita untuk menjadi lemah? Karena ketika kita lemah, kita mengandalkan kekuatan Tuhan. Berapa banyak dari Anda yang pernah capek, saudara? Berapa banyak dari Anda yang pernah lelah? Berapa banyak dari Anda yang pernah merasa bahwa Anda ini kehabisan bensin, tangki bensin Anda itu low atau empty, saudara? Kalau Anda semua pernah mengalami itu, jawabannya sangat sederhana karena Anda dan saya adalah manusia. Manusia sangatlah terbatas, manusia bisa lelah, manusia bisa capek. Tahukah Anda atau sadarkah Anda bahwa kehidupan itu nggak peduli. Mau Anda capek, mau Anda lelah, kehidupan akan terus bergulir. Anda sadar gak, saudara? Anda sadar gak kalau jam itu gak akan berhenti walaupun Anda kurang tidur. Walaupun Anda butuh beristirahat lebih. Jam itu gak peduli, dia akan terus bergerak. Saudara. Dengan kata lain, saudara, kehidupan itu konstan bergerak. Kehidupan itu will continue to move on. Kehidupan itu secara konstan menuntut Anda. Kehidupan itu secara konstan berlanjut baik bersama Anda maupun tidak bersama Anda. Anda mengerti? Teman saya namanya Christian, saudara. Dia seorang pastor di California. Mungkin papanya Anda pernah dengar namanya. Papanya namanya Pastor Eddie Leo. Teman saya namanya Christian. Pastor Eddie Leo memberikan ilustrasi seperti ini, saudara. Dia bilang kehidupan itu bergerak secara konstan. Ya. Kehidupan itu terus menuntut. Mungkin Anda bisa berkata bahwa, oh ini saya kuat kok. Saya bisa kok mengikuti kehidupan. Saya kuat kok. Tapi pertanyaan kita berapa lama?
Anda kuat untuk mengikuti tuntutan hidup yang terus berjalan, yang secara konstan bergerak dan gak pernah berhenti. Karena kita manusia terbatas. Kita gak selalu full energy, saudara. Tangki kita bisa kosong, bisa habis. Untuk sekarang mungkin kita bisa, tapi sampai kapan? Makanya penulis Mazmur bilang gini, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Tuhan. Bahasa Inggrisnya dikatakan you, Tuhan, Engkau. You bless all who depend on you for their strength. Tuhan memberkati orang yang bergantung kepada Tuhan untuk kekuatannya. Berkat itu adalah ketika orang menyadari bahwa dia itu bisa bergantung kepada Tuhan untuk mendapatkan kekuatan. Saudara. Untuk menghadapi kehidupan yang konstan, karena manusia terbatas dan bisa lelah, maka kita harus pakai kekuatan Tuhan yang konstan. Kekuatan Tuhan gak pernah berubah, saudara. Ya kan, kekuatan Tuhan bisa keep up dengan dunia ini yang terus bergerak. Zaman sekarang bilang katanya terus, jangan kasih kendor, saudara. Ya kan? Tapi kekuatan kita terbatas, kekuatan Tuhan gak terbatas. Kita bisa lelah, kekuatan Tuhan gak pernah lelah, saudara. Kita bisa capek, Tuhan gak pernah capek. Kita harus menghadapi kehidupan yang konstan dengan kekuatan yang konstan, yaitu kekuatannya Tuhan. Saya nggak tahu kenapa, saya nggak tahu apakah ini orang Kristen atau orang pada umumnya, kita berpikir semakin lama kita ini harus menjadi semakin mandiri dan semakin kuat, saudara. Makanya waktu kita terjemahin ke dalam kehidupan kekristenan kita, kita pun berpikir demikian. Semakin lama saya menjadi orang Kristen, saya harus menjadi orang Kristen yang kuat. Jadi kita menghubungkan kedewasaan rohani itu dengan kekuatan kita. Orang yang dewasa rohani adalah orang yang kuat. Pertanyaan saya hari ini, gimana kalau ternyata bertumbuh secara rohani artinya bertumbuh di dalam kelemahan kita. Dengernya aja aneh ya kan saudara? Kita gak biasa dengar seperti ini. Saya mengucapkannya aja aneh. Pertumbuhan rohani adalah tentang pertumbuhan di dalam kelemahan kita. Kedewasaan rohani itu ditandai dengan bagaimana kita bertumbuh di dalam kelemahan kita sehingga kita lebih lagi bergantung kepada Tuhan. Saya ingat pertama kali saya ketemu dengan keponakan saya tahun 2013, anaknya Kosandi dan Susi. 2013 pertama kali saya ketemu dengan mereka masih kecil-kecil, saudara. Saya memperhatikan gerak-gerik mereka. Namanya Shello dan Skal. Saya ingat waktu itu Skal masih kecil, dia sering main game, saudara. Nah kalau dia lagi stuck gitu, kalau dia lagi gak bisa ngelewatin level di gamenya dia tinggal kasih ke papanya, Kosandi. Papanya adalah seorang gamers. Dari dulu hobi main game, saudara. Ya kan, sama papanya diambil, dimainin, udah lewat, dibalikin lagi. Sekarang anak saya umur 7 tahun, hobinya main game. Kalau dia stuck, kalau dia gak bisa lewatin, dia kasih saya ambil, saya cuma pelototin aja saudara. Karena saya bukan seorang gamer, saya gak suka main game. Saya lihat ini, oh iki. Gak pernah sentuh, gak tahu saudara. Tapi, ketika istri saya masak saudara. Terus dia panggil nama saya. Dia panggil saya saudara untuk ke dapur. Dia bilang, sayang, tolong dong bukain ini katanya saudara. Terus saya buka saudara. Anda dengar tadi? Dia langsung kagum sama saya. Dia bilang, oh, you are my Superman katanya. Saya lagi mikir, jangan-jangan sukacita Tuhan ini menjadi sukacita Tuhan yang sangat besar ketika kita datang kepada Dia untuk minta tolong.
Seperti sukacita seorang ayah yang membantu anaknya, seperti sukacita saya ketika saya bisa memenuhi apa yang istri saya butuhkan, saudara, pertolongan yang dia minta. Demikian juga Tuhan kita sangat bersukacita, sangat senang ketika kita datang dan bergantung kepada Dia. Pastor Nicky Gumbel, ini adalah pastor di Inggris, saudara. Dulu waktu anaknya Tante Dorcas, Atalia, pernah stay di Inggris, dia ke gereja Nicky Gumbel, saudara. Dia bilang gini, when things are going well, we are tempted to be proud and self-reliant. But when I'm struggling and know my weaknesses, I become utterly dependent on the Lord. Ketika hidup kita berjalan baik, kita seringkali menjadi sombong dan bergantung kepada diri kita sendiri. Tetapi ketika kita harus melalui pergumulan dan menyadari kelemahan kita, kita menjadi bergantung kepada Tuhan. Jangan-jangan Tuhan sayang sama kita, makanya Dia tahu kita cuma punya dua alternatif. Antara kita menjadi sombong dan bergantung kepada diri kita sendiri, atau kita bergantung kepada Tuhan. Tuhan mengundang kita untuk menjadi lemah, supaya kita mengandalkan kekuatan Tuhan. Yang kedua ini, saudara. Tuhan mengundang kita menjadi lemah, karena ketika kita lemah, kita mengandalkan kasih karunia dan anugerah Tuhan. Seringkali kalau Anda dan saya berpikir tentang grace, tentang kasih karunia dan anugerahnya Tuhan, yang kita pikirin selalu dalam konteks keselamatan, saudara. Karena kasih karunia Tuhan nanti saya bisa masuk surga. Karena kasih karunia Tuhan saya diampuni dosa dan pelanggaran saya, saudara. Kita mikirnya hanya dalam konteks keselamatan. Gimana kalau ternyata kasih karunia dan anugerah Tuhan lebih daripada itu? Gimana kalau ternyata kasih karunia Tuhan adalah God's power, kekuatan dan kuasa Tuhan yang menopang hidup Anda dan saya setiap hari? Anda mengerti maksud saya? Gimana kalau kasih karunia Tuhan adalah kuasa dan kekuatan yang memampukan Anda terus berjalan ketika Anda lagi nggak semangat, ketika Anda kehilangan semangat, ketika Anda dalam pergumulan, ketika Anda lelah, saudara. Gimana kalau ternyata kasih karunia Tuhan adalah kekuatan dan kuasa Tuhan yang membuat Anda dan saya berdiri teguh ketika menghadapi godaan dosa? Gimana kalau ternyata kasih karunia Tuhan adalah kuasa dan kekuatan Tuhan yang membuat Anda jadi bisa beristirahat, bisa menjadi tenang dalam menghadapi yang namanya maraton kehidupan. Makanya Dia mau Anda dan saya menjadi lemah supaya kita bisa mengandalkan kasih karunia dan anugerahnya Tuhan. Siapa yang gak kenal Rasul Paulus? Dulu namanya Saulus. Waktu namanya masih Saulus, dia benci banget sama orang-orang kayak kita, orang-orang Kristen. Dia aniaya, dia jeblosin ke penjara, saudara. Lalu suatu hari dia bertemu dengan Yesus yang sudah bangkit dari kematian. Singkat percaya, Saulus menjadi percaya kepada Yesus. Dan namanya berubah menjadi Paulus. Nah, itulah yang kita kenal sebagai Rasul Paulus. Waktu dia menjadi Paulus, dia pergi ke tempat-tempat, ke kota-kota, ke daerah Asia kecil dan Eropa, saudara, untuk memberitakan tentang Yesus, memberitakan kabar baik tentang Yesus. Perjalanan misi Paulus bukanlah perjalanan yang mudah, saudara. Saya mempunyai daftar apa yang Paulus alami ketika dia menjalankan misinya untuk memberitakan kabar baik. Dia pernah dicambuk 39 kali, saudara. Sekali dicambuk 39, itu dia mengalaminya 5 kali. 39 kali 5 kali. Dia dilemparin batu. Dia digebukin, dihajar dengan gada, saudara. 3 kali. Perahu yang dia naikin 3 kali tenggelam. Dia digigitin ular. Dia pernah digigit ular. Pokoknya banyak yang dia alami. Pada waktu itu belum ada Tylenol. Ya kan, saudara? Dia kelaparan. Dia kehausan dan sebagainya. Ini adalah orang yang sudah menghitung harga apa yang harus dibayar untuk mengikuti Yesus.
Gila, Paulus bilang. Ikut Yesus itu, gue harus lewatin ini dan lewatin itu. Worth it gak ya ikut Yesus? Paulus bilang, yes, saya akan tetap ikut Yesus. This is someone who counted the cost to follow Jesus. Setelah dia menghitung harga yang dia harus bayar, dia tetap memutuskan untuk bilang, iya, saya tetap mau ikut Yesus. Di surat Paulus kepada orang-orang Kristen di kota Korintus, dia cerita tentang doanya, saudara. Dia tulis gini, tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tentang hal itu, tentang apa? Ternyata Paulus mempunyai pergumulan. Bahasa Inggrisnya itu Paulus sampai begging Tuhan, sampai memohon kepada Tuhan 3 kali supaya Tuhan jawab doanya. Nah, ada banyak tafsiran, sekali lagi ini tafsiran, jadi gak usah diributin, gak usah diarguin, gak usah didebatin. Ada begitu banyak tafsiran yang berkata ini, Paulus itu bergumul dengan sebuah penyakit. Ada yang bilang sakit epilepsi, ada yang bilang sakit rabun, saudara, ada yang bilang sakit depresi. Tapi apapun itu, Paulus mohon sama Tuhan 3 kali supaya Tuhan sembuhkan. Anda mau tahu apa respon Tuhan? Tetapi jawab Tuhan kepadaku, Paulus bilang, Anda bantu saya? Cukuplah. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Tuhan bilang kasih karuniaku itu sudah cukup buat kamu. Kalau bahasa yang saya pakai gini, kesembuhan bukanlah hal yang paling penting dalam kehidupan kamu. Yang kamu butuhkan adalah kasih karuniaku. Asal kamu punya kasih karuniaku, kamu gak sembuh, itu sudah cukup. Kata Tuhan. Karena justru ketika kamu lemah, kuasaku menjadi sempurna. Dan Paulus bilang kalau gitu aku akan bermegah atas kelemahanku. Supaya kuasa Kristus semakin sempurna bekerja di dalam hidupku. Ayat 10, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan di dalam kesesakan oleh karena Kristus. Anda bantu saya yang terakhir, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Paulus bilang makanya aku gak keberatan harus melalui semuanya itu. Karena melalui kelemahanku, kuasa Kristus itu terlihat. Waktu aku berusaha menjadi lemah, aku mengalami kuasa Kristus yang bekerja secara sempurna di dalamku. Wow. Anda masih bersama dengan saya? Murid Yesus lainnya namanya Petrus. Waktu dia tulis surat untuk orang-orang Kristen yang dianiaya, saudara. Petrus tulis gini, aku menulis surat pendek ini untuk memberikan semangat kepadamu. Aku ingin menyampaikan kepadamu bahwa ini adalah anugerah Allah yang sejati. Apa yang terakhir adalah berdirilah teguh dalam anugerah itu. Pegangin kuat anugerah itu, berdirilah teguh dalam anugerah itu. Sebab sehebat-hebatnya Anda dan saya, sedetail-detailnya perencanaan kita, sehebat-hebatnya kita buat plan untuk kehidupan kita, rencana kehidupan kita, akan ada hal-hal yang tidak direncanakan yang akan terjadi dalam hidup kita. Ketika itu terjadi, berdirilah teguh dalam anugerah Tuhan. Seberapa kerasnya dan berusahanya Anda untuk menjaga hidup Anda. Dari orang-orang yang berpotensi akan menyakiti Anda. Tetap pada akhirnya akan ada orang yang menyakiti Anda. Ketika itu terjadi, berdirilah teguh di dalam anugerah itu. Akan ada hal-hal dalam kehidupan ini yang Anda lalui, yang Anda lihat, yang Anda alami, yang membuat Anda berkata hidup itu gak adil ya. Ketika Anda mengalami itu, berdirilah teguh
di dalam anugerah itu. Jangan habiskan kehidupan Anda dan saya untuk berandai-andai, saudara. Aduh, andai saja itu nggak terjadi sama saya. Aduh, andai saja saya nggak buat keputusan itu. Aduh, andai saja saya nggak ketemu dengan orang itu. Jangan habiskan hidup Anda untuk berandai-andai, tetapi fokus kepada Yesus dan anugerahnya. Amin, saudara. Bersama Kristus kita nggak pernah sendirian. Bersama Kristus kita nggak pernah yang namanya tanpa pengharapan. Kita akan bersandar kepada kasih karunia Kristus yang menopang kehidupan kita. Yesus mengundang Anda dan saya untuk menjadi lemah supaya kita mengandalkan kekuatannya Tuhan. Yesus mengundang Anda dan saya untuk menjadi lemah supaya kita mengandalkan kasih karunia dan anugerahnya Tuhan. Yang terakhir sebelum kita selesai. Yesus mengundang kita untuk menjadi lemah supaya kita mengandalkan hikmat Tuhan, saudara. Kalau ada dua sekolah atau dua universitas yang terkenal dengan intelektualnya, itu adalah sekolah Harvard and Yale. Pernah dengar sekolah ini, saudara? Ya kan, mereka dikenal sebagai sekolah atau universitas yang luar biasa. Jangan ditampilin slide berikutnya ya, Mika, sampai saya kasih tahu. Di tahun 2004 ada pertandingan football antara kedua sekolah ini. Ternyata kedua sekolah ini adalah musuh bebuyutan juga dalam soal olahraga, saudara. Ada kejadian unik di mana salah seorang murid dari sekolah Yale itu berjalan kepada section atau bagian dari tempat di mana murid-murid Harvard itu berada di stadium olahraga itu. Jadi di sini pendukungnya Harvard, lalu murid Yale ini memasuki daerah itu dan pura-pura menjadi pendukungnya Harvard, saudara, dengan pakai baju warna sesuai dengan sekolah Harvard. Lalu si murid yang dari Yale ini mulai membagi-bagikan kayak sign kecil, kayak tanda kecil. Ini kalau yang Anda nonton sepak bola itu kalau misalnya diangkat sama-sama menjadi tulisan, saudara, ya kan? Jadi dibagiin semua. Dia bilang, oh ini tulisannya. Nanti kalau kalian angkat tulisannya Go Harvard, katanya. Wah, ya udah anak-anak pada nerima dong pendukung Harvard, saudara. Waktu di tengah-tengah pertandingan dan mereka angkat bersama-sama, tulisannya adalah ini, saudara. We. Ternyata murid Harvard yang nggak pinter-pinter juga, saudara. Ya. Ternyata murid Harvard juga bisa dibohongin, ya kan? Bapak, Ibu, dan saudara semua, kita hidup di dunia yang penuh dengan inovasi. Kemajuan teknologi, informasi kita bisa dapatkan begitu mudah, pengetahuan ada di mana-mana. Terkadang sebagai manusia, kita sudah tidak lagi merasa membutuhkan Tuhan. Karena semua yang kita perlu sudah tersedia. Karena di zaman yang begitu luar biasa ini. Alkitab mengingatkan kita, that knowledge puff us up. Pengetahuan itu membuat kita menjadi sombong. Di 1 Korintus kita semua mempunyai pengetahuan. Tapi pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong. Tetapi kasih membangun. Ketika kita bisa mendapatkan segala pengetahuan yang kita punya sekarang, saudara, kita lupa siapa yang memberikan kita kemampuan untuk kita bisa belajar. Anda mengerti maksud saya? Hanya karena Anda bisa mainin lagunya Beethoven, seharusnya itu tidak mengurangi kekaguman Anda bahwa Beethoven lah yang menciptakan lagu itu. Anda mengerti maksud saya? Anda pernah berpikir gak? Tuhan menciptakan manusia dan otak manusia begitu luar biasa. Ya kan? Otak manusia diciptakan begitu luar biasa sehingga manusia dari zaman ke zaman kita mampu mengumpulkan informasi sehingga hari ini kita bisa gunakan informasi yang kita kumpulkan untuk membuat kemajuan dalam teknologi. Kalau Anda nggak mengerti maksud saya, saudara, anjing Anda sama kucing Anda di rumah, mereka nggak pernah duduk mikir gini, gimana ya cara buat dunia ini makin berkembang? Gimana ya cara buat dunia ini makin maju? Mereka nggak punya kemampuan itu, saudara.
Manusia mempunyai kemampuan untuk mengumpulkan semua informasi dari zaman ke zaman. Sehingga hari ini kita gunakan informasi yang kita kumpulkan untuk membuat kemajuan teknologi. Anda mengerti maksud saya, saudara? Ketika manusia mempunyai kemampuan seperti itu, seharusnya tidak mengurangi rasa kagum kita kepada Tuhan yang memberikan manusia kemampuan seperti itu. Manusia begitu rapuh dan begitu rentan, saudara. Kita begitu bangga dengan yang namanya ini, saudara. Tapi dengan kemajuan teknologi yang begitu luar biasa, yang hebat banget, hari ini kita membutuhkan aplikasi untuk mengingatkan kepada kita, you've been on the phone too long. Anda mengerti maksud saya? Kamu sudah main telepon terlalu lama, udah waktunya berhenti. Dengan sekagum-kagumnya dengan ini, saudara, kita ini menimbulkan permasalahan yang begitu banyak. Penyakit, depresi, saudara, masalah pernikahan muncul hanya gara-gara ini. Manusia begitu rapuh, saudara. Kita mengejar pendidikan yang tinggi, kita kuliah supaya kita bisa dapat kerjaan di kantor, supaya kita nggak usah kerja sambil berdiri, supaya kita bisa duduk di kantor kita, saudara. Tapi hari ini kita membutuhkan aplikasi yang mengingatkan kita, kamu udah duduk kelamaan, sudah waktunya kamu jalan. Duduk terlalu lama itu nggak sehat, saudara. Dengan kata lain saya nulisnya gini, kita ini kebanjiran informasi dan pengetahuan, tapi kita kekurangan yang namanya hikmat. Manusia dibanjiri dengan informasi dan pengetahuan, tapi kita kekurangan yang namanya hikmat. Saya mau bacakan beberapa ayat. Ada banyak ayat, saudara, yang saya ingin bacakan. Anda perhatikan. Ini janji Tuhan buat kita semua. Dia katakan gini, aku, Tuhan, akan menghancurkan hikmat orang bijak. Aku akan mengacaukan pengertian orang pandai. Jadi apa yang dikatakan tentang ahli filsuf, ahli hukum, dan siapa saja di dunia ini yang pandai dalam perdebatan. Allah membuat apa, saudara? Hikmat dunia ini terlihat bodoh. Bahkan kebodohan Allah adalah lebih bijak daripada hikmat manusia. Kelemahan Allah adalah lebih kuat daripada kekuatan manusia. Namun Allah telah memilih yang bodoh oleh dunia untuk mempermalukan mereka yang bijak. Ia memilih yang dianggap lemah oleh dunia untuk mempermalukan mereka yang kuat. Dan Allah telah memilih apa yang dianggap dunia rendah, apa yang dunia benci, apa yang dianggap tidak berarti. Allah memilih semuanya untuk menghancurkan apa yang dianggap penting oleh dunia ini. Allah melakukan ini supaya tidak ada orang yang menyombongkan diri di hadapannya. Hikmat Allah akan mengalahkan hikmat dunia. Kolose 2 ayat 3 sering saya bacakan, Kristus adalah satu-satunya tempat di mana manusia bisa menemukan semua kekayaan, hikmat dan pengetahuan. Ketika Anda tidak merasa kuat, ketika Anda tidak merasa yang paling pintar, Anda tidak merasa tahu segala-galanya, kita akan lebih bersandar kepada hikmat Tuhan. Tuhan bilang, aku akan memakai kamu dengan hikmat yang berasal daripadaku untuk mempermalukan hikmat dunia, saudara. Sebab hikmat Tuhan gak pernah berubah. Dari generasi ke generasi sama, saudara. Hikmat Tuhan berlaku dari zaman ke zaman. Hikmat Tuhan tidak pernah ada kadaluarsanya. Dan selalu bisa diandalkan. Amin, saudara. Coba Anda perhatikan buku anak-anak Anda. Anda perhatikan dengan buku waktu zaman Anda sekolah dulu. Berubah gak, saudara? Iya kan? Ilmu sains berubah. Dulu dibilang baik, sekarang dibilang gak baik. Pengetahuan dan ilmu itu berubah-berubah, saudara. Udah beda. Besok dulu bilang ini, besok bilang itu. Hari ini bilang baik buat Anda, besok bilang buruk buat Anda. Tapi hikmat Tuhan gak pernah kadaluarsa. Berlaku dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi. Tuhan mengundang kita untuk menjadi lemah. Supaya kita lebih mengandalkan kekuatan Tuhan. Amin. Supaya kita lebih mengandalkan kasih karunia dan anugerah Tuhan. Supaya kita mengandalkan hikmat Tuhan.
Inilah paradoksnya, saudara. Inilah hal kedengaran yang gak masuk akal. Semakin Anda dan saya lemah, semakin kita bergantung kepada kekuatan Tuhan. Semakin kita bergantung kepada kekuatan Tuhan, semakin kita kuat. Saya mau akhiri dengan 2 cerita. Sekitar sebulan yang lalu, ibadah pagi, saudara. Waktu saya mau naik khotbah, tiba-tiba setelah puji-pujian, tiba-tiba saya merasa sangat berat, saudara. Waktu itu bukan tiba-tiba sih, maksudnya sepanjang minggu pagi itu saya merasa sangat berat. Ya kan, mungkin karena terlalu lelah sepanjang minggu, ada begitu banyak orang yang datang ke rumah, baik ada konseling pranikah, terus ada yang sharing tentang pergumulan pernikahan. Pokoknya mungkin penuh kali. Jadi saya udah gitu minggu pagi ada banyak hal yang nggak berjalan sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Dan sepanjang puji-pujian pagi itu di ibadah pagi, saya merasa sangat berat dan sangat lemah. Akhirnya saya naik ke sini, saya panggil Pastor Bobby dan saya minta dari worship leader kita untuk mendoakan saya. Sebelum saya minta didoakan, saya bergumul dalam hati saya. Kok pemimpin lemah sih? Kok pemimpin nggak kuat sih? Kok pendeta lemah sih? Ya kan? Tapi ada suara lain yang berbisik kepada saya. Apa yang kamu pilih? Karena ini adalah kesempatan untuk kamu mengkomunikasikan kepada gereja that you don't have it all together. Bahwa kamu jauh dari sempurna. Bahwa kamu pun perlu didoakan. Bahwa kamu pun perlu kekuatan dari Tuhan. Hari itu, saudara, saya merasa saya membuat keputusan yang benar. Karena saya memberikan contoh kepada jemaat, terutama anak-anak di pagi hari. Bahwa kamu gak harus selalu menjadi kuat. Semua orang perlu doa. Semua orang perlu support. Semua orang perlu didoakan. Termasuk pendeta. Saudara. Seorang misionaris yang begitu berjasa membawa Injil masuk ke Cina saudara, di tahun abad 19. Namanya Hudson Taylor. Di masa tuanya Hudson Taylor, dia mulai kehilangan kekuatannya. Semakin hari dia menjadi semakin lemah. Kesehatannya semakin menurun. Lalu dia tulis surat kepada temannya. Dia bilang gini, saya semakin hari semakin lemah. Sekarang saya udah gak bisa bekerja lagi. Bahkan sebentar lagi sepertinya saya udah gak bisa lagi membaca Alkitab. Saya udah gak bisa lagi belajar. Terus dia bilang gini, bahkan berdoa pun saya sudah tidak bisa. Dia bilang, saya hanya bisa berbaring di dalam pelukan Tuhan. Seperti anak kecil berbaring di pelukan bapaknya. Saya hanya percaya dan berserah. Semua dari kita suatu hari nanti akan menjadi tua dan menjadi lemah. Bahkan saking lemahnya kita, Anda dan saya mungkin sudah tidak bisa lagi melayani Tuhan. Mungkin seperti Hudson Taylor. Kita udah gak bisa lagi baca Alkitab. Dan bahkan kita udah gak kuat lagi berdoa. Tapi saya mau katakan saudara, di saat itulah kita akan menyadari bahwa kasih Tuhan untuk Anda dan saya gak pernah berubah. Karena kasih Tuhan tidak pernah bergantung kepada apa yang Anda lakukan untuk Dia, saudara. Di saat Anda gak bisa melakukan apa-apa, bahkan berdoa pun gak bisa. Tuhan akan menyatakan kasih-Nya. Dan Tuhan akan berkata kepada kita semua, tugas kamu adalah percaya dan beristirahat di dalam kekuatan dan kasih Tuhan untuk kamu. Tuhan memanggil kita untuk lemah supaya kita mengandalkan kekuatan Dia. Supaya kita mengandalkan kasih karunia dan anugerahnya.
supaya kita mengandalkan hikmat Tuhan. Amin, saudara? Amin. Boleh saya undang semua bangkit berdiri. Tante Dorcas, saya berulang tahun hari ini, kita akan panggil. Dan sama siapa? Vivian. Vivian berulang tahun. Boleh kita undang Anda semua bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk saudara-saudari kita yang berulang tahun.